Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dari mata kuliah Fisiologi Tingkah Laku dan Larva akan mempresentasikan untuk hasil praktikum dari kelompok kami, di mana anggota kelompok 1 ini terdiri dari Oriza Lucicera Sinaga, Tiarda Monika Situmorang, Zainal Abidin, Alfantri Rusdian, dan saya sendiri, Azura Marlina. Yang pertama, kita akan membahas tentang stadia larva. Stadia larva ikan ini merupakan salah satu tahapan perkembangan ikan dan merupakan periode kritis. Jadi dimaksudkan dalam periode kritis ini karena pada saat tersebut larva belum memiliki bentuk yang definitif sehingga rentan drop bahkan mati karena pengaruh lingkungan atau tidak ada mempertahankan diri. Nutrisi yang hanya tergantung dari yolk egg atau kantung kuning telur yang terbawa sejak lahir. Yang berikutnya yaitu ada hormon pada larva. Yang pertama yaitu hormon tiroid atau TSH, di mana hormon ini berperan penting dalam proses transisi dari larva ke tahap juvenil ikan. Pentingnya hormon ini sudah diketahui pada perkembangan vertebrata, sudah diketahui dengan aktivitas kelenjar tiroid yang diatur oleh hormon TSH ini dan disekresi oleh tirotrops dari hipofisis. Dengan demikian, TSH ini memainkan peran penting dalam perkembangan sistem endokrin larva ikan dan dapat bertindak sebagai indikator awal dan tingkat aktivitas folikel tiroid. Kortisol ini memiliki efek langsung terhadap perkembangan, metabolisme, sistem kekebalan, dan stres. Kortisol dapat berinteraksi dengan hormon lain selama perkembangan seperti TSH dan GH. Kortisol ini lebih meningkat dengan metamorfosis dan berperan penting selama transformasi larva. Penggunaan hormon TSH dan kortisol berpengaruh pada kecepatan metamorfosis larva. Yang berikutnya yaitu pigmen pada larva. Berbagai warna-warni indah pada ikan pada dasarnya dihasilkan oleh sel-sel pigmen atau kromatopor yang terletak di dalam kulit ikan. Sel-sel tersebut masing-masing mempunyai nama sesuai dengan jenis-jenis pigmen yang dikandungnya, yaitu melanopores, yaitu muncul sekitar 1-3 jam setelah pembuahan di embrio. Melanopores ini merupakan sel yang mengandung pigmen hitam atau coklat hitam yang dikenal sebagai melanin. Yang kedua yaitu erythropores atau terdetek pertama di mata. Erythropores ini merupakan sel yang mengandung pigmen merah. Yang ketiga yaitu xanthopores. Ini terdeteksi pertama di punggung. Xanthopores ini berisi pigmen kuning. Dan yang terakhir yaitu leucopor. Yang pertama terlihat di punggung. Guanopores atau iridopores tidak mengandung pigmen. Sel ini mengandung kristal-kristal guanin yang mampu memantulkan atau memandarkan cahaya ke dalam komponen warna penyusunnya. Apabila Anda melihat warna tampilan metalik pada ikan maskoki atau warna perak pada berbagai jenis ikan tertentu, atau warna pelangi pada ikan cupang, itu merupakan salah satu unjuk kerja dari iridopores. Warna yang dihasilkannya pun sering disebut sebagai iridescence. Nah, sumber pigmen yang baik adalah pakan yang mengandung karoten jenis xanthofil dengan konsentrasi 20-60 mg per kilogram pakan. Nah, dapat diperoleh dari udang rebon atau tepung udang, rumput laut atau kelp, daun alfalfa, dan tepung kelopak bunga marigold. Yang berikutnya ada astaxanthin dan xanthanthin, merupakan dua jenis pigmen karoten yang juga berperan dalam pembentukan warna. Selain itu dapat membantu proses reproduksi dan meningkatkan proses metabolisme. Nah, yang berikutnya ada pergerakan larva ikan. Yang pertama, pergerakan renang larva ikan dikenal dengan nama jerky motion.
Yang kedua, pada tahap ini terlihat larva berenang menuju permukaan air, kemudian ia membiarkan dirinya turun, kemudian dia membiarkan dirinya terbawa arus secara zigzag oleh aliran air. Larva yang aktif dapat dilihat dari pergerakan renangnya yang aktif. Pergerakan aktivitas larva akan mempengaruhi laju penyerapan kuning telur saat larva berkembang dari prolarva menuju postlarva. Efisiensi penyerapan kuning telur yang tinggi dapat terjadi akibat dari aktivitas larva yang rendah, sehingga kuning telur lebih banyak terserap untuk pertumbuhan. Nah, itu saja mengenai larva. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.